Jadi mujahadah itu prosesnya adalah kepada hawa nafsu kita. Kenapa? Tadi hawa nafsu kita punya keinginan-keinginan yang berlebih-lebihan, tidak mau diatur, tidak mau dibatasi. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dihiasi asyahawat. Asyahawat itu artinya keinginan-keinginan. Apa saja yang termasuk syahwat dari hawa nafsu kita disebutkan. Min menunjukkan sebagai penjelasan, litabyin. Minan nisa, laki-laki suka dengan perempuan, sebaliknya perempuan. Nah, kalau laki-laki suka sama laki-laki apa namanya? Nggak normal. Normalnya laki-laki mencintai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Nah, itu harus diatur. Gak sembarangan diikuti. Harus diatur, harus dimujahadah. Lalu apalagi yang termasuk syahwat dari hawa nafsu manusia? Cinta kepada anak laki-laki menjadi kebanggaan, ya, kemudian juga kepada harta kekayaan dari emas, dari perak. Lalu wal khailil musawwamah. Ya, kalau zaman dulu gambarannya kendaraan itu apa? Kuda. Kuda. Lalu apalagi yang termasuk syahwat, keinginan-keinginan dari hawa nafsu kita? Wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, kebun, sawah, ladang. Zalika mata'ul hayati dunya. Itulah kesenangan-kesenangan dari kehidupan dunia. Dan Allah ingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah memiliki, menyiapkan tempat kembali yang lebih baik, yaitu surga yang lebih hebat. Mujahadah atau jihadun nafsi ini, mendidik, melatih hawa nafsu kita, adalah pekerjaan proses sepanjang hayat kita, ya, sepanjang hidup kita. Bahkan Nabi menggambarkan lebih besar, lebih hebat daripada perang di medan perang, memerangi musuh-musuh Allah. Kenapa? Kalau perang di medan perang itu ada batasan waktu, ada batasan tempat. Tapi kalau memerangi hawa nafsu kita sendiri sepanjang hidup kita, ya, walaupun fisiknya kita sudah di majelis ilmu, nah hawa nafsu kita masih apa? Masih memprovokasi, ya, masih menggoda-goda, masih merayu-rayu. Nah, maka mujahadah adalah proses panjang sepanjang hidup kita. Bagaimana supaya hawa nafsu kita dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita malah mengikuti keinginan hawa nafsu yang tidak ada batasan tadi. Di dalam kajian tasawuf, mujahadah ini menjadi tema yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ya, sebab tadi mujahadah adalah menundukkan keinginan dari hawa nafsu kita. Di mana keinginan hawa nafsu kita, keinginannya sering tidak terbatas, kadang tidak realistis, nggak masuk akal, ya? Nggak masuk akal. Ya. Kemudian juga sering keinginan hawa nafsu kita nggak mau dibatas-batasi. Bayangkan kalau hawa nafsu tidak diproses dengan mujahadah, dibiarkan hawa nafsu kita merajalela, hati kita dan akal sehat kita justru malah diperbudak oleh hawa nafsu kita. Maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Pengingkaran, perlawanan hukum. Ini semua akan terus hadir mewarnai panggung kehidupan kita, akan mewarnai info pemberitaan dalam kehidupan kita. Karena persoalannya adalah hawa nafsu ketika terus diikuti keinginannya, maka bentuk-bentuk kejahatan dalam kehidupan manusia akan terus semakin besar dalam kehidupan ini.